warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi terkait Pi Network nih ya. Harap disimak sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Kita langsung saja menuju ke ke informasinya gitulah ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini ada beberapa informasi dari moderator ya, Mary Snap, dan juga moderator 35RV1992 ya. Dan apa saja di sini tentunya keterangannya akan saya perjelas di sini ya, seperti yang dikatakan oleh moderator Mary Snap ya, kepada Soheaka lah ya. Ditunggu saja karena sifatnya random, jadi tergantung validator yang menerima validasi KYC. Dan dari ini ya, kepada Sadat S123, validasi masih jalan. Saya saja masih dapat validasi kok, walaupun tidak banyak. Kamu kalah cepat sama validator lainnya, itu saja. Dan kata Mary Snap di sini, Books KYC sudah di fake bagi yang KYC-nya mandek atau ketahan ya, masih dalam proses lah ya, dan masih pending gitulah ya. Silahkan cek menu KYC-nya masing-masing ya. Jadi dari keterangan di atas ya, untuk kalian yang sudah lulus KYC gitu ya, kalian jangan sungkan untuk menjadi validator. Kalau misalnya kalian pertama lulus KYC, kalian bisa mendapatkan lumayan lah berapa yang bisa kalian validasi gitulah ya, data-data dari para pioners gitu ya, maupun dari Indonesia ataupun di luar negeri ya. Itu sangat membantu untuk kemajuan proyek ini agar lebih cepat para pioners yang menerima undangan KYC gitu ya. Dan saya sendiri pengalamannya sewaktu itu memvalidasi data-data para pioners ya. Hanya pas saya lulus KYC, saya langsung mencoba memvalidasi. Itu saya mendapatkan kira-kira hampir 50 ya, 50 yang bisa saya validasi, 50 orang yang bisa saya validasi. Dan setelah itu ke hari esoknya saya sudah nggak bisa dapat lagi ya. Mungkin seperti yang dikatakan di sini bahwa keduluan oleh validator lainnya ya, udah keduluan diambil oleh validator lainnya ya. Jadi selain itu saya juga menjelaskan di sini, kalau kalian misalnya udah lulus KYC dan menjadi menjadi validator gitulah ya, kalian juga akan dibayar menggunakan CoinPi ke depannya. Walau sekarang belum ditentukan berapa CoinPi yang akan kalian terima ke depannya, namun itulah kalian akan diupah ya. Jadi jangan keberatan, jangan sungkan untuk menjadi validator ya, untuk memvalidasi data-data sahabat pioners lainnya. Lakukan saja, oke? Selagi kalian bisa mendapatkan data-data para pioners lainnya, langsung saja divalidasi ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Mary Snap di bagian bawah ini, Books KYC sudah di fix bagi yang KYC-nya masih dalam proses gitulah ya, pending. Silahkan cek menu KYC-nya masing-masing. Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau Anda beruntung ya, Anda biasanya akan menerima untuk melakukan KYC ulang ya. Ada di bagian bawah menu KYC yang ada tulisannya masih proses gitu ya. Di bagian bawah itu akan ada tulisan notifikasi untuk Anda melakukan proses KYC ulang ya. Itu kalau Anda beruntung ya. Namun setiap pioners kalau misalnya KYC-nya dipending lama, itu pasti akan menerima notifikasi semacam itu. Dan diharapkan bersabar saja ya, karena ini secara bertahap juga diluncurkan ke setiap para pionersnya, nggak secara langsung, secara cepat itu enggak ya, karena banyak para pioners yang tentunya juga diundang untuk melakukan KYC ulang ya. Jadi harap bersabar saja bagi kalian yang KYC-nya mungkin masih dalam proses ya, tunggu saja, pasti akan menerima undangan agar melakukan KYC ulang ya. Ini berlaku untuk KYC-nya yang masih proses peninjauan gitu ya.
Dan kita ke informasi lainnya di sini, yang mana dari dari moderator luar negeri ini ya, sepertinya ini namanya I love Faridis lah ya, yang mana keterangannya kalau ditranslate di sini yaitu breaking news 7 Oktober tahun 2022 ya, jam 00.0009 waktu Indonesia Barat. Tidak ada persyaratan rujukan untuk mendaftar pioner baru. Pioner baru sekarang dapat mendaftar Pi Network tanpa memerlukan kode undangan. Era baru telah tiba, lebih dari 3 tahun menikmati bonus referensi admin per moderator ya. Jadi di sini bahwa informasinya bagi yang bergabung ke Pi Network gitu, nggak perlu lagi yang namanya memasukkan kode referral gitu ya, bisa gitu ya. Dan misalnya kalau nggak memakai kode undangan atau kode referral, itu pendapatan koin Anda akan semakin sedikit ya, melemah gitulah ya, setidaknya makin susah mendapatkan Pi Coin. Kalau Anda mendaftar menggunakan kode referral, Anda akan mendapatkan 1 Pi Coin. Kalau Anda tidak menggunakan kode referral, ya tidak akan mendapatkan 1 Pi Coin. Anda akan susah untuk mendapatkannya tentunya ya. Dan saya saya yakin Anda paham lah. Itu terserah Anda mau menggunakan kode referral, itu hak Anda. Mau misal mau menggunakan kode referral gitu, itu hak Anda juga ya. Jadi saya sarankan sih kalau mau bergabung dengan Pi Network, usahakan harus memasukkan kode referral agar ada tambahan sedikit untuk kecepatan mining Anda, dan Anda juga mendapatkan bonus 1 koin Pi. Itu akan lebih baik, oke? Dan seperti yang kalian lihat ya, contohnya di sini yang tidak menggunakan kode referral ya, yang pertama gabung yang tidak menggunakan kode referral akan seperti ini ya. Semakin susah ya. Kalau misalnya menggunakan kode referral, di sini kalian akan mendapatkan 1 Pi Coin ya. Dan itulah ya. Dan di sini ya ada sebuah informasi juga nih ya, dari Pi Network, dari Pi Core Team langsung ini ya, yang mana keterangannya di sini kemunduran tetap hangat semuanya ya. Maksudnya kemunduran ini saya simpulkan ya, bahwa semakin mundur ya proyek ini tentunya, yaitu yang dimaksudkan di sini yaitu udah nggak lama lagi mungkin ya akan menuju open mainnet ya. Kita doakan saja agar segera dan secepatnya open mainnet terjadi ya. Jadi dari kode-kode yang dituliskan oleh Pi Core Team di sini ya, kesimpulannya ya semacam itu ya yang saya tangkap gitu ya. Kemunduran tetap hangat semuanya ya. Jadi tetap bersabar, tetap santai, slow aja ya. Karena proses demi proses yang berjalan ini akan segera selesai dan akan segera menuju open mainnet ya. Jadi harap bersabar saja, ikuti saja dan teruslah bekerja untuk di fase enclose mainnet ini. Yaitu jangan lupa untuk klik icon petir ya setiap 24 jam sekali. Itulah yang lebih penting sekarang ini ya, agar kalian mendapatkan Pi Coin dan tidak tidak mengurang ya, akan terus mendapatkan gitu ya. Dan saran saya ya, untuk di Indonesia sendiri seringkali terjadi kesalahpahaman terkait barter P2P lah. Jadi untuk barter P2P sendiri setidaknya nggak usah barang yang mewah-mewah lah, yang standar saja menurut saya ya, paling nggak ratusan ribu gitulah ya. Kalau ingin mensesuaikan harga GCP ya, harga konsensus kesepakatan bersama pioners di seluruh dunia. Jadi nggak usah yang terlalu elit mewah seperti halnya di negara China, karena untuk finansial pada dasarnya mereka ya memang kebanyakan orang mampu ya. Bukan maksud di Indonesia banyak yang nggak mampu ya. Contohnya ya
kalian paham lah untuk pionos kita yang memang kebanyakan orang yang masih kurang yakin terhadap Pi Network, sehingga ya untuk mengikuti konsensus global sendiri masih ragu-ragu, masih mikir-mikir ya. Dan itu sih nggak jadi masalah dikarenakan open mainnet juga belum terjadi, ya wajar-wajar saja sih ya. Di sini nggak ada paksaan juga untuk mengikuti konsensus global atau enggak, itu nggak ada paksaan. Ya bebas-bebas saja sih, itu keputusan atau hak masing-masing ya. Dan oke, kita ke informasi lainnya ya. Jadi di sini dari moderator 35RV1992 ya. Yang mana keterangannya di sini buat yang KYC-nya masih mendek ya, tidak jalan gitulah ya, yang masih pending mungkin ya, tidak jalan, masih dalam proses gitu ya. Coba sekarang dicek lagi menu KYC-nya, kalau beruntung ada tombol resumbit gitulah ya KYC. Kalau belum, dicoba berkala karena bug gangguan dalam KYC baru dirilis pembaharuannya. Jadi informasi dari pihak moderator ini mengabarkan kalian bisa secara berkala gitu mencek di Pi browser kalian masing-masing untuk menu KYC-nya ya. Kalian klik, siapa tahu di situ ada pemberitahuan atau notifikasi semacam tombol resumbit ya untuk melakukan KYC, maksudnya untuk melakukan proses KYC ulang ya, seperti yang saya terangkan sebelumnya tadi ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih untuk informasi kali ini, dan semoga informasinya bermanfaat dan tentu semangat aja lah buat para pioner semua ya. Jangan mudah ketipu sama para pengepul, dan juga jangan mudah tertipu dengan barang-barang yang mereka tawarkan yang tidak sesuai dengan konsensus global. Akan lebih baik ditahan aja dulu koinnya ya, tunggu open mainnet. Karena secara informasi yang saya dapat ya, seperti di video kemarin, bahwa di China itu udah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi untuk harga GCV ya. Tentu masyarakat di China itu lebih banyak penduduknya ketimbang di negara Indonesia maupun di negara lainnya. Jadi kalau di sana lebih lebih banyak suara mendukung konsensus global, maka tentu akan terjadi di open mainnet. Insya Allah ya, insya Allah akan diterapkan oleh pihak core team di open mainnet secara global untuk harga GCP ataupun harga konsensus global itu ya. Kita doakan saja semoga segera terjadi dan harapan kita tidak sia-sia ke depannya. Oke. Tentu Picoin ini bukan hanya sekedar cryptocurrency, namun menjadi mata uang digital ya. Jadi harap digarisbawahi ini, oke. Dan oke ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk informasinya, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya kembali ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.